Assalamualaikum Sobat Lutfi semuanya dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, amin. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman memperbaiki sebuah inverter ya, yang mana ini adalah permintaan dari Bapak Doni Haryanto dari Sumeneb ya. Dalam chat katanya minta ditayangkan di YouTube. Oke ya, tapi mohon maaf jika nanti kasus dan perbaikannya sama dengan video-video yang sudah saya tayangkan di YouTube, maka video ini tidak saya upload. Oke, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita akan unboxing untuk paketannya ya. Ternyata inverter Tupperware 1600 watt. Oke ya, langsung saja kita akan, ini 12 volt ya, 12 volt. Oke, langsung saja kita akan mencobanya ya. Kita coba nyalakan dengan tegangan 12 volt. Oke, sudah. Lalu kita lihat, kita perhatikan, kita nyalakan, tidak nyala sama sekali ya. Oke, seperti ini. Langsung saja kita akan bongkar saja ya. Kita akan cari tahu apa kerusakan yang ada di dalamnya. Oke ya, sudah saya keluarkan dan seperti ini penampakannya ya. Kita akan lihat dan kita cek apakah ada fisik yang mencurigakan ya. Kita cek fisik dulu apakah ada yang mencurigakan. Nah, setelah kita periksa secara fisik, sepertinya tidak ada yang mencurigakan. Oke, kita coba kasih tegangan dalam keadaan terbuka ya. Kita akan coba cek untuk tegangan elko besar ini terlebih dahulu. Kita balik aja biar mudah. Nah, ini multitester di skala 1000 volt DC ya. Ini sudah kondisi menyala dan kita cek untuk elko nya apakah keluar. Tidak keluar ya, 4 volt ya. Oke, langsung kita cabut lagi ya. Oke, kita akan coba cabut semua MOSFET-nya ya. Kita langsung cabut aja untuk semua MOSFET. Oke, untuk MOSFET-nya sudah kita cabut semuanya ya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan mengetes regulator ini ya. Ini adalah regulator yang outputnya 13 volt dan 17 volt yang groundnya terpisah ya. Ini untuk menyuplai PWM tegangan tinggi dan tegangan rendah. Oke, kita akan coba apakah keluar untuk outputnya. Kita tes untuk tegangan 12 volt output, ternyata tidak keluar sama sekali ya. Kita tes juga tegangan 17 voltnya. Oh ya, untuk minnya ini tidak terhubung dengan aki ya. Ini menciptakan min plus sendiri ya. Kita cek minnya 6 volt, 6,5 ya. Ini artinya enggak normal ya. Ini harusnya 17 volt. Nah, ini adalah regulator output 12 dan 17 volt ya, yang mana 17 volt ini menciptakan min sendiri yang diturunkan menjadi 12 dan 5 volt yang akan menyuplai PWM SG002 ini ya.
Dan untuk yang 12 voltnya untuk menyuplai BWM tegangan rendah. Jadi tegangan min 17 volt ini tidak terhubung dengan tegangan rendah atau aki, tapi terhubung ke elko ini ya. Nah, karena agar saat kita nyalakan kita tidak kesetrum ya saat megang aki. Dan tegangan 17 volt ini yang akan menyuplai BWM SG002 ini ya, tentunya diturunkan menjadi 12 dan 5 volt. Oke, kita langsung cabut aja, kita cek lebih detail. Regulator ini menggunakan IC UC38 ya, yang biasa dipakai di gacun itu ya. Oke, kita akan coba mencabut untuk MOSFET-nya ini ya. Oke, kita coba kasih supply tegangan 12 volt ya. Yang mana untuk minnya kita bisa tempelkan di resistor ini ya. Dan untuk tegangan plusnya kita bisa tempelkan di pin tengah ya. Kita coba ukur untuk tegangan gate-nya ada berapa. 6,3. Wow, tinggi sekali ya. Ini 6,3, seharusnya itu 1,5 volt ya. Ini pantesan tidak bisa mengeluarkan tegangan ya. Oke, ini biasanya kerusakannya pada IC UC ini ya. Tapi untuk mempercepat video saya tidak mengganti IC ini ya. Saya akan mengganti ini modul semuanya ya. Kita ganti modulnya saja biar mempercepat pekerjaannya, karena antrian di belakang masih banyak. Kita akan ganti yang ini aja ya. Dan sekarang kita cek. Wow, lampu hijau sekarang nyala semuanya ya. Oke, ini sudah normal sepertinya ya. Oke, kita akan mengecek untuk tegangan outputnya menggunakan multitester digital di 20 volt DC ya. Kita lihat ada berapakah. Wow, ada 12,7 volt ya. Ini normal sekali. Dan sekarang kita lihat untuk output 17 voltnya, yang mana groundnya kita ambil di sini atau bisa di elko besar ya. Ada berapakah? 17 volt. Mantap, sudah normal ya. Selanjutnya kita cek untuk tegangan MOSFET tegangan rendah ya. Ada berapakah? Kita lihat. Oke, normal ya. Oke, kita akan coba cek untuk MOSFET. Kita pasangkan dua MOSFET terlebih dahulu ya. Ini untuk antisipasi kalau ada kerusakan, biar tidak semua MOSFET yang kita pasang mati semua nantinya ya. Ini saja sudah mengeluarkan tegangan 400 volt pada elko besar ya. Jadi kita tidak perlu memasang semuanya. Untuk uji coba kita pasang dua terlebih dahulu ya. Oke, kita coba nyalakan dan kita tes tegangan pada elko besar ini. Kita putar di 100 volt DC. Kita bisa mengetesnya di pin elko besar ini langsung, atau bisa di resistor besar ini ya. Kita lihat 385. Mantap, sudah mendekati 400 ya. Ini sudah dikatakan 400 volt. Oke, artinya sudah normal ya. Oke, untuk MOSFET-nya kita sudah lepas semuanya ya. Kita akan coba cek untuk tegangan gate-nya.
Untuk probe hitamnya kita bisa di Elcomin. Mari kita cek, ada 11. Oke. Nah, ini cuman 3 volt kurang ya. Nah, yang ini bagus. Untuk gate yang ini 2,8 ya. Ini adalah tegangan 2 LO ya, LO2. Kita coba langsung di pin PWM nya, apakah berapa, sama ya, itu 2,8 tegangan untuk 2 LO. Kita coba langsung ke IC nya ya, apakah bermasalah di IC nya. Oke, kita ukur berapakah di IC. Oh, sama ternyata ya, ada 2,8. yang pin yang satunya 3,4 ya. Kita akan coba ganti untuk IC ini terlebih dahulu, siapa tahu IC ini yang bermasalah. Aduh, panas. Langsung saya akan menggantinya ya. Ini isi berapa nih ya? Ini untuk IC nya EG2106 ya. Oke, langsung saja kita akan menggantinya. Oke, untuk IC nya sudah saya ganti. Kita akan coba ukur setelah penggantian IC. Kita cek. Nah, ini sekarang sudah normal ya. Nah, sudah 5,5 ya. Dan yang satunya jelas ya. Oke teman-teman, untuk mempercepat pekerjaannya karena antrian masih banyak yang menunggu, kita ganti aja ya. Ini untuk PWM nya saya cabut dan saya akan menggantinya dengan yang baru aja ya, untuk mempercepat pekerjaan. Karena memperbaiki PWM itu enggak mudah ya. Oke, kita ganti yang seperti ini aja. Tapi untuk teman-teman yang mau mengganti, sebelumnya harus dicek ya untuk pinnya apakah sama atau tidak ya. Dan kebetulan ini sama ya, karena ada merek yang enggak sama juga ya. Ada merek yang pinnya itu enggak sama untuk tegangan min plus, untuk tegangan min, untuk tegangan 5 volt dan 12 voltnya itu ada yang kebalik ya. Jadi kalau langsung dipasang tanpa mengetahui pin-pinnya, maka akan langsung mati untuk PWM nya ya, meskipun baru ya. Dan kebetulan ini untuk pin VS1 VS2 1 LO dan 2 LO, juga 2 HO dan 1 HO dan 2 HO, kebetulan sama, kita bisa langsung memasangnya. Dan untuk pin yang 2 ini ya, pin yang ke-15 ya, pin yang ke-16 dan 17 ini tidak dipakai ya. Kita bisa memotongnya saja atau bisa ditekuk aja ya. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Kita pasangkan ya. Kita coba pasangkan. Oke, langsung kita solder aja. Oke, 1 2
pastikan ya tidak bersenggolan dengan tetangganya nih ya. Ini kalau berbenturan dengan tetangganya nanti bisa mati ya. Oke, kita akan coba nyalakan dan kasih tegangan. Kita hadapkan sini dulu ya. Oke, kita nyalakan. Oke, lampu nyala ya. Kita akan coba ya, ini lampu hijau nyala semuanya. Lalu kita akan coba untuk tegangan gate-nya ya, apakah sudah normal atau belum. Kita putar multitester di skala 20 volt DC seperti ini. Lalu kita cek apakah sudah normal untuk tegangan gate-nya. Nah, multitesternya nggak kelihatan ya. Oke, begini biar kelihatan. Kita coba cek. Oke, selanjutnya oke, aduh, oke. Nah, ini sudah normal ini sekarang ya. Oke ya, ternyata sekarang sudah normal dan kita akan memasang MOSFET-nya ya. Tapi MOSFET-nya belum kita tes ya tadi ya. Kita akan coba cek dulu untuk MOSFET-nya. Nah, ini dia MOSFET-nya. Untuk bagian tegangan tinggi ya, kita gunakan multitester analog saja ya, karena saya sudah terbiasa pakai yang analog. Oke, cuman satu yang masih normal ya, yang tiga ini sudah short semua ya. Oke, langsung kita ganti semuanya aja ya untuk MOSFET-nya biar sama ya. Nah, sudah saya pasangkan ya, tapi saya memakai yang kecil dulu ya, ini untuk antisipasi kalau nanti masih belum ada yang belum benar itu. Untuk meminimalisir biaya ya, kalau ada ya masih ada kesalahan, kalau rusak itu sudah nggak ada maaf lagi ya. Jadi saya menggunakan yang kecil dulu untuk dicoba. Kalau ini nanti sudah ternyata pakai ini sudah normal, maka saya baru berani mengganti yang besar, karena yang besar itu harganya agak mahal ya. Ya memang mahal ya. Maka saya gunakan yang kecil dulu, tapi nggak boleh dikasih beban ya, hanya mengetes tegangannya sudah bisa muncul atau tidak gitu ya. Jadi kita gunakan yang kecil dulu. Oke, langsung kita akan coba ya. Nyampe ya. Mantap, tegangan sudah keluar guys. Nah, itu ada 189 ya. Kita nanti tinggal laju saja. Ini artinya, dan ini jangan, kalau megang ini jangan menyentuh tanah ya, untuk kakinya harus pakai sandal ya, karena ini tegangan tinggi. Dan kita pegang ini dingin, nggak ada masalah ya. Sepertinya ini sudah normal, maka sekarang kita baru berani mengganti yang besar. Oke, seperti itu. Untuk tegangan sudah keluar 188, sudah mendekati 220 ya. Nah, ini artinya sudah normal, maka kita akan mencabut dan mengganti yang lebih besar. Itu cara saya ya, untuk tip buat Anda ya, biar tidak keluar biaya banyak nantinya ya. Karena kalau ada kesalahan ini sudah nggak bisa dimaafkan ya. Kalau ada kesalahan langsung mati dan kita harus menggantinya lagi, itu perlu
biaya yang lebih besar. Oke, kita tunggu ya biar tegangannya di elko ini habis terlebih dahulu, baru kita mencopotnya, karena ini tegangan tinggi ya, nanti bisa kaget kita. Nah, sekarang sudah saya ganti ya, saya ganti yang besar-besar ya, dan kita akan coba nyalakan, kita lihat. Oke, nyala hijau, dan di sini tertera 187 volt ya. Ini kedip-kedip ini bukan LED-nya ya, tapi kamera saya yang nggak mampu ya. Kita tinggal adjust untuk tegangannya ya. Kalau kurang kita putar 100 kebalik tulisannya ya. Oke, kita balik gini biar jelas. Hati-hati untuk memutarnya, ini jangan sampai meleset ya. Kalau meleset bisa konslet nantinya ya. Nah, 22. Nah, kita setting di sini saja ya, 225, 226. Dan saatnya kita akan mencoba ya. Kita coba kasih beban ya, karena ini sudah besar ya. Kita coba, tapi ini kita coba sentuh, tapi satu-satu ya. Sepertinya aman, nggak ada panas yang berlebih ya. Nah, sekarang kita akan uji coba menggunakan bor ya. Kita coba kasih beban menggunakan bor ya. Oke. Kita coba nyalakan. Oke, mantap. Oke, demikian video dari saya tentang perbaikan inverter Taper 1600 watt kali ini. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Buat yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, juga tekan like, dan apabila ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder panas Mak News.